21 hari journaling syukur. Eksperimen kelimpahan yang wajib kamu coba dari Teh Feby. Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa sudah berusaha, sudah kerja keras, sudah belajar, sudah disiplin, tapi hidup tetap seret. Peluang tidak muncul, uang datang lalu hilang, hubungan tidak stabil, emosi naik turun. Kamu merasa seperti ada dinding tak terlihat yang menahan hidupmu, seolah semesta mendiamkanmu. Yang jarang disadari adalah, banyak kemacetan hidup bukan datang dari kurangnya strategi, kurangnya kerja, atau kurangnya skill. Seringkali penyebabnya datang dari sesuatu yang lebih halus, yaitu kualitas batin yang kamu pelihara setiap hari. Batin yang penuh tekanan, batin yang mudah marah, batin yang penuh kekhawatiran, batin yang jarang melihat apa yang sudah kamu punya. Teh Feby pernah mengajarkan satu eksperimen sederhana namun sangat kuat. Eksperimen selama 21 hari yang fokus pada satu hal yang sering diabaikan, yaitu journaling syukur. Banyak orang menganggap syukur hanyalah ucapan bibir. Padahal syukur adalah salah satu teknik paling kuat untuk menata ulang kondisi batin, menyembuhkan kejernihan pikiran, mengaktifkan energi kelimpahan. Dan yang menarik, efek yang bisa kamu rasakan dalam 3 minggu, jika kamu melakukannya dengan benar, tanpa melebihkan, tanpa dramatisasi, hanya dengan sebuah buku, pulpen, dan komitmen untuk menulis setiap hari. Dalam 3 minggu itu, kamu akan melihat pola baru dalam diri. Kamu akan menyadari bahwa hidupmu selama ini terhambat bukan karena dunia tidak berpihak, tetapi karena energi dalam dirimu tidak sinkron dengan kelimpahan. Dan journaling syukur membuka pintu itu perlahan, namun sangat pasti. 1. Kenapa syukur adalah frekuensi batin yang paling cepat menarik kelimpahan? Banyak orang berpikir kelimpahan datang karena kerja keras, karena keberuntungan, atau karena kondisi eksternal. Padahal kelimpahan jauh lebih banyak berbicara tentang kondisi dalam diri. Kondisi batin menentukan cara kamu melihat dunia, cara kamu mengambil keputusan, cara kamu merespons tekanan, cara kamu bergerak setiap hari. Syukur bukan sekadar perasaan. Syukur adalah keadaan batin yang memposisikan kamu sebagai pribadi yang sadar bahwa kamu sudah memiliki sesuatu. Ketika kamu merasa punya, kamu merasa aman. Ketika kamu merasa aman, kamu bergerak lebih tenang. Ketika pikiran tenang, kamu melihat peluang lebih jelas. Kamu tidak panik, tidak terburu-buru, tidak menekan diri sendiri. Masalahnya, banyak orang hidup dari rasa kurang. Mereka selalu merasa tidak cukup, tidak mendapat perhatian, tidak memiliki nilai, tidak berhasil memenuhi standar hidupnya. Rasa kurang ini seperti kabut yang menutupi akal sehat. Ia membuat kamu melihat dunia dengan lensa ketakutan, dan ketakutan membuat kamu bergerak dengan energi sempit. Syukur bekerja sebaliknya. Saat kamu mempraktikannya, kamu menggeser batin dari rasa kurang ke rasa cukup, dari penolakan ke penerimaan, dari kecemasan ke ketenangan. Frekuensi batin ini yang dibaca semesta. Semesta merespons energi tenang jauh lebih cepat dibanding energi panik. Journaling syukur bukan tentang menipu diri, bukan tentang pura-pura bahagia, bukan tentang memaksakan positif, tapi tentang melatih otak untuk mengingat apa yang masih ada, bukan apa yang hilang, tentang memindahkan perhatian pada hal yang membuat kamu stabil, bukan pada hal yang membuat kamu runtuh. Jika kamu ingin kelimpahan, kamu harus belajar mengatur energi batin. Dan syukur adalah salah satu alat paling cepat yang pernah ditemukan manusia untuk masuk ke keadaan batin itu. 2. Mengapa 21 hari adalah durasi ideal untuk menghapus pola pikir kekurangan? Banyak orang mengira bahwa perubahan batin bisa terjadi dalam satu malam. Itu ilusi. Pikiran manusia punya pola dan kebiasaan. Pola itu terbentuk dari tahun ke tahun, membentuk jalur otomatis yang mempengaruhi cara kamu merespons hidup. Jika selama bertahun-tahun kamu hidup dengan pola ketakutan, maka pikiranmu otomatis mencari ancaman. Jika kamu hidup dengan pola merasa selalu kurang, maka pikiranmu otomatis mencari bukti yang mendukung rasa kurang itu. Para ahli psikologi menyebut ini bias perhatian. Pikiran manusia cenderung mencari apa yang akrab,
bukan apa yang benar. Makanya banyak orang yang sebenarnya hidupnya membaik, tapi pikirannya tetap fokus pada bagian yang gagal. Karena itulah, journaling syukur membutuhkan waktu. Kamu perlu melatih ulang pikiran, membentuk jalur baru, mengganti kebiasaan batin. 3 minggu adalah durasi minimal untuk membuat otak mulai mencatat pola baru. Ini bukan angka mistis, ini angka praktis. Dalam 3 minggu, otak mulai menurunkan kekuatan pola lama dan mulai menguatkan pola baru. Jika kamu setiap hari menulis hal-hal yang kamu syukuri, maka kamu sedang memaksa otak memperhatikan sisi yang lebih terang. Di minggu pertama, kamu mungkin merasa canggung. Kamu menulis karena tugas, bukan karena merasakan, namun itu normal. Di minggu kedua, pikiranmu mulai menemukan ritmenya. Kamu mulai lebih peka pada hal-hal kecil yang sebenarnya baik. Kamu mulai sadar bahwa hidup tidak seburuk yang kamu pikir. Di minggu ketiga, inilah fase yang paling penting. Di fase ini, batinmu mulai stabil. Tanganmu menulis lebih lancar. Kamu mulai melihat pola baik di hari-hari yang biasanya terasa biasa saja. Kamu mulai merasa lebih aman, lebih tenang, lebih siap menerima hal besar. Jika kamu bertanya mengapa journaling syukur efektif, jawabannya sederhana. Karena ia memaksa otak bekerja secara berbeda, dan pikiran yang berubah selalu menghasilkan hidup yang berubah. 3. Journaling syukur membangun fondasi mental untuk menerima lebih banyak rezeki. Kamu sering mendengar kalimat ini, rezeki tidak turun pada orang yang tidak siap. Masalahnya, banyak orang merasa siap, padahal batinnya belum benar-benar siap. Mereka ingin banyak, tetapi mereka hidup dengan tekanan. Mereka ingin melompat, tetapi mereka penuh kecemasan. Mereka ingin naik level, tetapi hati mereka belum stabil. Kelimpahan bukan hanya soal menarik sesuatu ke hidupmu, kelimpahan juga soal kapasitas untuk memegangnya. Banyak orang mendapat peluang besar, namun kehilangan peluang itu karena mentalnya belum sanggup menampung tanggung jawabnya. Ada yang mendapat uang lumayan, tapi langsung habis karena pola lama mengambil alih. Ada yang mendapat kesempatan kerja, tapi mental yang ragu membuatnya mundur. Ada yang dibukakan jalan, namun ketakutan membuatnya tidak melangkah. Journaling syukur memperbaiki dasar ini. Ia membuat mental kamu tenang. Tenang adalah pondasi. Tanpa ketenangan, kamu mudah goyah, mudah panik, mudah mengubah arah, mudah mengambil keputusan dari rasa sakit, bukan dari kesadaran yang matang. Ketika kamu menulis hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, kamu sedang mengajarkan dirimu untuk melihat kenyataan dengan lebih seimbang. Kamu tidak lagi reaktif, kamu tidak lagi terpancing. Kamu mulai mengingat hal-hal baik yang ada, dan kesadaran itu menciptakan stabilitas. Stabilitas ini yang membuat kamu mampu menerima lebih banyak. Banyak orang tidak kekurangan rezeki, yang mereka kurang adalah kapasitas batin. Dan kapasitas itu dibangun perlahan, dimulai dari rasa cukup, dimulai dari rasa tenang, dimulai dari kemampuan melihat apa yang sudah kamu punya, sebelum meminta yang kamu belum punya. Ketika fondasi mentalmu kuat, rezeki datang tanpa membuat kamu kacau. Kamu menerimanya dengan sikap dewasa. Kamu mengelolanya dengan jernih. Kamu menjalani hidup dengan lebih mantap. Dan journaling syukur selama 21 hari, membangun fondasi itu, perlahan namun pasti. 4. Bagaimana menulis jurnal syukur dengan cara yang tidak klise dan tidak basa-basi. Salah satu alasan journaling syukur tidak bekerja bagi sebagian orang adalah karena mereka menulis dengan pola klise. Pola yang diulang-ulang tanpa kesadaran. Mereka menulis hal yang sama setiap hari. Mereka memaksa diri terlihat positif. Mereka mencatat hal yang tidak benar-benar mereka rasakan. Padahal, yang kamu butuhkan bukan daftar manis. Kamu butuhkan kejujuran. Syukur yang jernih bukan tentang memalsukan perasaan. Syukur yang jernih adalah tentang menyadari sesuatu sebagaimana adanya. Bahkan jika hal itu kecil, bahkan jika hal itu sederhana. Cara pertama untuk menulis jurnal syukur yang efektif adalah menuliskan hal yang spesifik. Jangan menulis, "Aku bersyukur pada hari ini." Itu terlalu umum. Tulislah sesuatu yang benar-benar kamu alami. Misalnya, kamu bersyukur karena pagi ini kamu bangun tanpa beban di dada. Atau kamu bersyukur karena teh yang kamu minum membawa ketenangan. Atau kamu bersyukur karena kamu berhasil mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi yang biasanya memancing amarahmu. Cara kedua adalah menuliskan konteks. Otakmu butuh alasan untuk menganggap sesuatu penting. Ketika kamu menuliskan mengapa kamu bersyukur atas hal tertentu, kamu sedang membantu otak mencatatkan makna. Makna ini penting. Tanpa makna, syukur hanya menjadi tulisan kosong. Cara ketiga adalah menuliskannya dengan nada apa adanya. Tidak perlu dibuat dramatis, tidak perlu diperindah. Kamu menulis bukan untuk dibaca orang lain. Kamu menulis untuk mengatur isi kepalamu. Dan cara keempat adalah menulis meskipun kamu tidak sedang merasa baik.
Inilah bagian paling penting. Banyak orang hanya menulis ketika mereka merasa bersemangat. Padahal yang lebih penting adalah menulis ketika kamu lelah, ketika kamu gelisah, ketika kamu punya banyak tekanan. Inilah momen ketika journaling syukur memiliki kekuatan paling besar. Karena di saat itu, kamu memaksa pikiranmu mencari cahaya di tengah gelap. Itu melatih ketangguhan mental. Dari 4 cara ini, kamu akan mulai merasakan bahwa syukur bukan lagi ritual sosial. Ia menjadi proses internal yang menjaga kamu tetap waras, tetap jernih, tetap stabil. Dan stabilitas adalah magnet kelimpahan. 5. Perubahan psikologis yang muncul setelah kamu konsisten menulis selama 21 hari. Jika kamu menjalankan eksperimen ini dengan konsisten, tanpa bolong, tanpa setengah hati, kamu akan melihat perubahan batin yang tidak bisa kamu dapatkan dari motivasi biasa. Perubahan pertama adalah meningkatnya kejernihan emosi. Kamu menjadi lebih sadar ketika emosi negatif muncul. Kamu tidak lagi terjebak dalam reaksi otomatis. Kamu mulai bisa melihat perasaanmu sebelum ia meledak. Ini disebut kesadaran meta, sebuah kemampuan untuk mengamati dirimu dari jarak aman. Dan kemampuan ini sangat penting dalam hidup. Perubahan kedua adalah meningkatnya kemampuan menunda reaksi. Ketika batinmu stabil, kamu tidak terburu-buru membalas, tidak terburu-buru melawan, tidak terburu-buru menyimpulkan. Kamu mulai memberi jarak sebelum melakukan sesuatu, dan jarak itu adalah ruang bagi keputusan yang lebih matang. Perubahan ketiga adalah kemunculan rasa aman internal. Bukan aman karena keadaan luar, tapi aman karena kamu tahu kamu bisa menghadapi apapun. Rasa aman ini yang selama ini hilang dalam diri banyak orang. Mereka selalu merasa dunia mengancam. Mereka merasa situasi mengkhianati, padahal masalahnya ada pada kondisi batin yang tidak stabil. Perubahan keempat adalah meningkatnya rasa memiliki diri. Banyak orang kehilangan kendali atas hidupnya karena mereka tidak tahu apa yang mereka rasakan, tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tidak mengenal isi pikiran mereka sendiri. Dengan journaling syukur, kamu mulai mengenali dirimu. Kamu mulai tahu bagaimana kamu memproses hidup, dan itu memberi kamu ruang untuk mengatur ulang arahmu. Perubahan kelima adalah kemunculan rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti pasrah, bukan berarti berhenti mengejar sesuatu. Rasa cukup adalah pondasi mental yang membuatmu mampu mengejar hal besar tanpa digerakkan oleh ketakutan. Kamu bergerak bukan karena panik, kamu bergerak karena sadar iri. Setelah 3 minggu, kamu akan sadar bahwa cara kamu melihat hidup berubah. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan, kamu tidak lagi sibuk membuktikan diri, kamu tidak lagi terjebak dalam pikiran berlebihan. Kamu mulai hidup dalam keadaan lebih ringan, dan ringan adalah kondisi mental yang disukai rezeki. 5. Efek tidak terduga dari ritual syukur yang jarang dipikirkan orang. Ada efek psikologis lain yang tidak banyak dibahas, efek yang muncul tanpa kamu sadari, efek yang sebenarnya sangat kuat dalam membuka kelimpahan. Efek pertama adalah meningkatnya keberanian. Ketika kamu membiasakan diri menulis sesuatu yang kamu syukuri, kamu perlahan menggeser batin dari rasa takut ke rasa aman. Rasa aman adalah bahan bakar keberanian. Kamu lebih berani mencoba hal baru, lebih berani meminta, lebih berani mengambil langkah yang selama ini kamu tunda. Efek kedua adalah meningkatnya intuisi. Ini bukan soal mistis, ini soal neurologi. Saat pikiranmu tidak sibuk dengan kecemasan, otak punya ruang untuk memproses informasi secara lebih dalam. Kamu jadi lebih tajam membaca tanda, lebih peka membaca peluang, lebih tepat dalam memutuskan sesuatu. Efek ketiga adalah meningkatnya kualitas hubungan. Ketika batinmu lebih stabil, kamu menjadi lebih hadir, lebih tenang ketika berbicara, lebih jernih dalam mendengarkan. Orang merasa nyaman berada di dekatmu. Kenyamanan ini membuat jaringanmu menguat, dan jaringan adalah salah satu jalur rezeki yang paling nyata. Efek keempat adalah pikiranmu lebih mudah berpindah dari mode bertahan hidup ke mode bertumbuh. Ini poin yang sangat jarang dibahas. Banyak orang hidup dengan mental bertahan. Mereka terus siaga, terus takut, terus waspada. Dan kondisi mental ini tidak cocok untuk kelimpahan. Kelimpahan datang saat pikiranmu berada dalam kondisi mencipta, kondisi bertumbuh, kondisi ekspansif. Dan journaling syukur membuat transisi ini terjadi perlahan. Efek kelima adalah meningkatnya kemampuanmu menutup siklus lama. Banyak orang terjebak masa lalu karena mereka tidak memiliki proses untuk membersihkan sisa emosi yang menumpuk. Ketika kamu menulis hal baik setiap hari, kamu perlahan melepaskan cengkraman peristiwa lama. Kamu mulai melihat hidupmu sebagai perjalanan yang utuh, bukan kumulan luka. Efek keenam adalah meningkatnya kemampuanmu menerima hal baik tanpa merasa bersalah. Banyak orang merasa tidak layak atas kebaikan, tidak layak atas hadiah hidup, tidak layak atas rezeki besar. Ini disebut luka ketidaklayakan. Dan journaling syukur mengikis lapisan luka itu sedikit demi sedikit, sampai kamu bisa menerima hal baik tanpa menolaknya secara emosional. Efek-efek ini mungkin tidak terlihat pada hari pertama, tapi kamu akan merasakannya di hari ke-15, di hari ke-18, di hari ke-21. Batinmu berubah, energi hidupmu berubah, dan perubahan itu terasa nyata dalam cara kamu menjalani hari. 7. Transformasi energi saat kamu menulis dengan kesadaran tubuh. Ada satu hal yang tidak banyak orang sadari. Sebagian besar journaling hanya berhenti di kepala. Kamu menulis sambil berpikir keras. Kamu memaksa diri merangkai kata. Kamu ingin kalimatmu bagus dan rapi. Padahal energi kelimpahan tidak bekerja di wilayah itu. Energi kelimpahan justru tumbuh saat tubuh dan pikiran berada dalam keselarasan yang tenang.
Di hari-hari setelah kamu menjalani rutinitas journaling syukur, kamu akan mulai merasa perubahan aneh tapi menyenangkan. Nafasmu lebih panjang, tubuhmu tidak tegang seperti dulu, ada rasa ringan yang sulit dijelaskan. Kamu mungkin tidak sadar bahwa tubuhmu selama bertahun-tahun hidup dengan mode kewaspadaan. Kamu seperti orang yang selalu siap menghadapi ancaman yang tidak pernah datang. Itulah yang menguras energimu, itulah yang membuat rezeki terasa lambat padahal kamu sudah berusaha keras. Saat kamu menulis dengan kesadaran tubuh, permainan berubah total. Kamu duduk dan merasakan kursi menopang tubuhmu. Kamu menarik nafas perlahan dan menyadari udara yang masuk ke dada. Kamu menulis bukan untuk menghasilkan paragraf indah. Kamu menulis untuk kembali menyambungkan dirimu dengan arus kehidupan. Kamu membiarkan kalimat muncul secara natural tanpa penghakiman. Di titik itu rasa syukur tidak hanya menjadi kalimat, ia menjadi getaran yang bergerak di tubuhmu. Kamu mungkin merasakan sensasi hangat di dada, atau kamu merasa punggungmu lebih rileks, atau kamu merasa bagian tertentu dari tubuhmu seperti membuka diri. Sensasi itu bukan kebetulan. Itulah tanda bahwa energi stagnan yang selama ini menyumbat rezekimu mulai mencair. Banyak orang mengejar afirmasi positif, tapi tubuhnya masih tegang. Banyak orang ingin kelimpahan, tapi pikirannya masih sibuk bertahan hidup. Energi seperti itu tidak selaras dan tidak bisa menarik hal baik dengan stabil. Saat kamu journaling syukur selama 21 hari, dan kamu melakukannya dengan kesadaran tubuh, kamu sedang menciptakan frekuensi baru. Kamu mengizinkan dirimu merasa aman, dan orang yang merasa aman adalah orang yang secara alami selaras dengan arus rezeki. Kamu akan sadar bahwa hidup tidak keras seperti yang kamu kira. Yang keras adalah cara kamu menahan diri dari kelembutan yang sebenarnya bisa kamu rasakan sejak dulu. Dan journaling syukur ini membuat kamu merasa lembut tanpa kehilangan ketegasan. Kamu tetap maskulin. Kamu tetap punya arah hidup. Kamu tetap tegas dengan nilai-nilai pribadi. Hanya saja sekarang kekuatanmu lebih tenang. Tidak meledak, tidak panik, tidak mudah terpicu. Itulah energi yang membuat rezeki suka mendekat. Energi orang yang tidak tegang. Seluruh perjalanan selama 21 hari ini bukan tentang memaksa rezeki datang cepat. Ini tentang membongkar lapisan-lapisan dalam dirimu yang selama ini menahan aliran tersebut. Banyak orang ingin hidup berubah tapi masih mempertahankan pola pikir lama. Banyak orang ingin kelimpahan tapi identitasnya masih penuh keraguan. Banyak orang ingin hal baik tapi tubuhnya masih tegang dan pikirannya masih takut. Journaling syukur selama 21 hari mengubah semua itu dengan cara sederhana namun dalam. Ketika kamu menuliskan hal-hal kecil yang kamu syukuri, kamu menggeser kesadaranmu dari kekurangan menuju kelimpahan. Saat kamu merasakan tubuhmu tenang saat menulis, kamu membuka pintu energi yang selama bertahun-tahun tertutup. Saat kamu melatih dirimu menemukan hal baik setiap hari, kamu sedang mengubah cara otakmu memproses realitas. Kamu sedang mengarahkan fokusmu ke jalur yang lebih bersih. Kamu sedang membentuk identitas yang lebih kuat. Pada akhirnya kamu akan sadar bahwa hidup tidak berubah karena kamu berharap. Hidup berubah karena kamu mengizinkan dirimu merasa layak. Kamu mengizinkan dirimu terhubung kembali dengan rasa aman. Kamu mengizinkan dirimu menikmati hal kecil tanpa rasa bersalah. Kamu mengizinkan dirimu melihat kebaikan bahkan di tengah kesulitan. Semua itu mempengaruhi keputusanmu. Energi itu mempengaruhi tindakanmu. Tindakan itu mempengaruhi hasilmu. Jika kamu menjalani proses ini sepenuh hati, kamu akan melihat perubahan perlahan tetapi stabil. Kamu akan menjadi individu yang tenang, fokus, dan terbuka terhadap peluang. Kamu akan merasakan keajaiban kecil yang muncul tanpa kamu paksa. Kamu akan menemukan dirimu jauh lebih kuat daripada versi lama dirimu. Dan kamu akan paham bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar. Kelimpahan adalah sesuatu yang tumbuh di dalam dirimu. Jadi, mulailah dengan pena sederhana, kertas biasa, 5 menit per hari, 3 hal yang kamu syukuri. Rasakan tubuhmu, rasakan ketenanganmu, rasakan transformasimu. 21 hari ini mungkin akan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam hidupmu. Sebuah langkah kecil yang menuntunmu menuju pengalaman hidup yang lebih damai, lebih stabil, dan lebih berkelimpahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.